Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala F. Ahmad. Saya dari kelas 3B Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Hamad Gorontalo. Dalam video ini saya akan membahas tentang isu-isu pendidikan Islam di Indonesia. Untuk itu, mari kita saksikan videonya. Baik, sebelum kita membahas isu pendidikan Islam di Indonesia, sebenarnya apa sih pendidikan itu sendiri? Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Nah, langsung saja, apa sih pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dogma agama atau Islam agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya, sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhir nanti. Adapun permasalahan pendidikan di Indonesia antara lain bahan belajar mengajar yang masih minim. Yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang ketiga, profesionalitas guru yang kurang. Yang keempat, kurikulum pembelajaran. Dan yang terakhir, dana pemerintah. Dari permasalahan yang telah saya jelaskan tadi, di sini saya akan mengambil salah satu permasalahan, yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Nah, saya sudah mendapatkan sumber dari Kompas TV bahwa ada Madrasah Sanawiyah yang berlokasi di Desa Laikang, Kecamatan Mangaro Bombang, bahwa para siswa di situ belajar di gedung sekolah yang sudah tidak layak. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Tidak belajar dengan kondisi ruangan seperti ini? Biasa tidak. Tidak nyaman ya? Harapannya sendiri bagaimana? Agar sekolah ini menjadi lebih baik. Perbaiki. Mudah-mudahan pemerintah memberi bantuan kepada sekolah ini agar ini bisa dibantu. Inilah curahan hati Sulastri, siswi dari sekolah Madrasah Sanawiyah Laikang atas kondisi sekolahnya yang tak layak. Bangunan sekolah ini hanya terbuat dari dinding triplek. Tak hanya dinding, atap dan lantainya pun kondisinya memprihatinkan, serta rawan roboh sewaktu-waktu. Kondisi bangunan sekolah yang tak layak makin diperparah saat musim penghujan datang. Atap yang bolong membuat air hujan menembus ke dalam kelas dan tentunya mengganggu proses belajar mengajar. Sekolah Madrasah Sanawiyah yang berlokasi di Desa Laikang, Kecamatan Mangaro Bombang, diketahui baru dibangun pada 2013. Dana BOS atau bantuan operasional sekolah sudah dialokasikan untuk perawatan gedung, namun tidak mencukupi untuk memperbaiki. Memang kondisinya sudah seperti ini ya? Iya. Awal berdiri itu kan nggak cuma triplek sampai di lutut saja, tapi semenjak ada dana BOS atau apa dibenahi seperti ini. Untuk yang sekarang jumlah keseluruhannya itu 27, kelas 1 sampai 3. Terkadang sekolah ini mendapatkan bantuan uluran tangan dari para dermawan yang rela memberikan bantuan berupa bangku sekolah dan beberapa fasilitas alat tulis. Namun, seperti halnya Sulastri dan siswa lainnya, juga ingin agar pemerintah dapat memperbaiki sekolah tempat mereka menuntut ilmu.
Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dari video tersebut bisa kita lihat bahwa Madrasah Sanawiyah di Desa Laikang ini bangunan sekolah hanya terbuat dari dinding triplex. Tak hanya dinding, atap dan lantainya pun kondisinya memprihatinkan serta rawan roboh. Kondisi bangunan sekolah yang tak layak makin diperparah saat musim penghujan datang. Atap yang bolong membuat air hujan menembus ke dalam kelas dan tentunya mengganggu proses belajar mengajar. Sekolah Madrasah Sanawiyah yang berlokasi di Desa Laikang, Kecamatan Manggarobombang, diketahui baru dibangun pada tahun 2013. Dana BOS atau bantuan operasional sekolah sudah dialokasikan untuk perawatan gedung, namun tidak mencukupi untuk memperbaiki. Dari permasalahan pendidikan tersebut, bagaimana sih solusinya untuk memajukan pendidikan di Indonesia? Seperti yang telah dibahas bahwa permasalahan yang pertama yaitu bahan belajar mengajar yang masih minim. Pendidikan tidak akan lepas dari bahan ajar. Bahan ajar sendiri merupakan hal yang paling penting sebagai sarana pembelajaran. Dengan bahan ajar, siswa tentunya akan mendapatkan arahan dan pengetahuan yang menuntunnya menjadi seseorang yang berilmu. Untuk itu solusinya, pendidik harus mampu berinovasi dan mengembangkan bahan ajar sendiri, dan juga memperbanyak membaca atau berliterasi. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sebuah sekolah akan jauh lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran apabila sarana dan prasarananya mencukupi atau memenuhi batas standar. Akan tetapi masih banyak sekolah-sekolah yang belum terpenuhi dalam mewujudkan sarana dan prasarana yang lebih baik. Apalagi sekolah-sekolah yang khususnya berada di pedalaman atau yang jauh dari kota seperti MTS Laikang. Yang ketiga, profesionalitas guru yang kurang. Profesionalitas guru ini sangat penting bagi pendidikan, karena guru yang profesional dapat membentuk siswa menjadi hebat dan menjadi baik. Yang keempat yaitu kurikulum pembelajaran. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik, demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Selanjutnya yaitu dana pemerintah. Dana pemerintah ini sangat membantu bagi pendidikan di Indonesia. Dana pemerintah ini dapat membantu sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil, karena masih ada sekolah-sekolah di daerah terpencil yang sudah tidak layak ditempati. Karena dana pemerintah ini dapat membantu untuk memajukan pendidikan di Indonesia, agar pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi. Baiklah, itulah video tentang isu atau permasalahan pendidikan Islam di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.